Halo pemirsa, kita ketemu lagi di Apa Kabar Amerika di awal tahun 2016 ini. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono, dan sepertinya pemirsa ini mungkin mengawali tahun baru dengan agak tersenyum ya, atau sumringah. Terutama Kenapa? yang punya kendaraan. Betul. Yang Itu punya kendaraan diesel apalagi. Diesel apalagi karena emang BBM diturunkan oleh pemerintah dan cukup lumayan besar turunnya gitu ya. Untuk yang solar ya. Solar ya. Ya. Nah di Amerika Serikat pun kita sudah menikmati harga BBM rendah ini sudah beberapa Cukup bulan. lama, mungkin ya. 6 atau 5 bulan terakhir karena emang harga BBM terus turun terus, bahkan sekarang rata-rata mungkin 1,8 atau 9 dolar per galon ya. Ya itu kalau dirupiahkan berapa ya? Pokoknya murah deh kalau dibandingkan dengan tahun lalu misalnya akhir tahun lalu atau pertengahan tahun lalu itu kalau misalnya saya ngisi bensin biasanya full tank itu bisa sampai 55 dolar, 60 gitu dolar. Sekarang hanya tinggal separuhnya 30, gitu ya. 35 dolar. Nah ini tentunya terkait juga dengan harga minyak dunia ya Pria. Karena pasokan minyak dunia emang terus menggelembung, sementara permintaan menurun ya. Jadi permintaannya menurun karena perlambatan ekonomi di dan Cina dan beberapa negara berkembang. Dan juga negara pengekspor minyak OPEC misalnya tidak mengurangi pasokan kuota dijaga terus. Itu kenapa ya? Padahal kalau dipikir-pikir seperti namanya Arab Saudi, udah jelas-jelas defisitnya besar. Dan bahkan harus menaikkan harga minyak dalam negeri. Betul. Lebih dari 50% atau mendekati 50%, tapi tetap saja membanjiri pasar minyak. Nah ini kan memang ada persoalan persaingan dengan misalnya produsen lain seperti di Amerika Serikat kan, ada faktor itu juga. Amerika dan juga Serikat ini karena tingginya shale gas ya. Atau BBM yang ditambang dari proses fracking ya. Jadi kalau dari segi persaingan pasarnya ini maksudnya karena Arab Saudi itu ingin mematikan industri fracking Amerika Serikat sehingga dihajar terus biar murah, karena memang proses penambangan minyak itu melalui fracking memang lebih mahal. Ya, penambangan biasa. Jadi ingin dibangkrutkan industri yang sebetulnya baru beberapa tahun ini. Kalau dari faktor geopolitis juga kan satu lagi pertimbangannya adalah dengan masuknya Iran sebagai salah satu pemain baru. Dengan dilonggarkannya sanksi ekonomi terhadap Iran, ini juga akan menimbulkan kesempatan bagi negara ini untuk semakin banyak berkiprah di pasar minyak internasional. Kalau dipikir-pikir sebetulnya lumayan juga ya anjloknya itu kalau dipikir dari tahun lalu dalam 12-14 bulan terakhir ini 70% loh penurunan. Dulu sempat mencapai 100 berapa gitu kan per barrelnya kan. Per barrelnya sempat melebihi $100, terus kemudian turun ke $50 aja kita udah seneng. Betul. Sekarang ini sekitar 36 sampai $38 per barrel. Dan ini memang cukup akhir-akhir ini karena melemahnya harga BBM itu juga membuat pasar modal di New York itu juga sangat volatile. Ya, betul. Jadi naik turun, kemudian juga tapi kan ada yang bilang bahwa ini akan menguntungkan konsumen Amerika karena akan lebih membelanjakan uang mereka. Tapi ternyata juga tidak terlalu signifikan karena ternyata mereka lebih milih untuk menabung daripada untuk membelanjakan akhir tahun seperti biasanya gitu ya. Jadi emang lumayan ya, Amerika sekarang senang nabung. Biasanya kan senang gesek gitu kan, menggesek kartu atau duit kertas itu plastik gitu ya. Nah, satu lagi yang juga menarik yang diamati dari rendahnya harga BBM atau harga minyak dunia ini adalah bahwa memasuki tahun pemilu tahun 2016. Kalau dulu pemilu sebelumnya tahun 2015 itu yang namanya harga BBM itu menjadi sorotan gila-gilaan karena naik ya, karena tinggi gitu. Sekarang nggak ada yang ngomongin. Seperti begitu ya biasanya. Jadi bukan menjadi isu lagi sekarang. Nggak menjadi isu lagi, nggak jadi sumber komplain. Nah mungkin seperti itu juga di Indonesia, mudah-mudahan tidak lagi menjadi sumber komplain harga BBM yang tinggi, dan mudah-mudahan bisa dijadikan semangat untuk menstimulasi ekonomi rakyat juga ya. Di awal tahun 2016 ini kami tentunya menyambut berita baik tersebut dan mendoakan semoga lebih banyak berkah di tahun ini. Betul. Amin. Dari Washington DC kami pamit dulu. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono. Sampai jumpa.